Jemaat terkasih, salam sehat dan salam sejahtera di dalam Kristus Tuhan. Senang sekali hari ini kita boleh berjumpa kembali melalui resapi renungan singkat pemelihara iman. Mari mendasarkan renungan kita pada hari ini dari salah satu bacaan Alkitab di daftar leksionari. Roma pasal yang keempat, ayat yang ketiga. Roma 4 ayat 3. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara-saudara, Rasul Paulus sebagai seorang gembala jemaat, pengajar di tengah-tengah kehidupan jemaat, saat itu menyampaikan sebuah pokok iman yang sangat penting. Kehidupan orang Kristen, umat Tuhan, mesti dituntun dengan kebenaran ini. Apa yang ia sampaikan? Sekali lagi, Rasul Paulus menyampaikan pokok tentang manusia dibenarkan hanya karena iman. Saudara-saudara, mengapa Paulus perlu sekali lagi mengajar bahwa manusia itu dibenarkan karena iman? Rupa-rupanya pada zaman itu ada orang-orang bagian dari umat Tuhan, orang-orang Yahudi utamanya, yang menjalani praktik kehidupan dan mereka mendasarkan pembenaran dirinya tidak bertumpu pada iman. Ada orang-orang rupanya yang menerapkan hukum Taurat secara ketat. Ada orang-orang yang melakukan ritus sunat. Ada orang-orang yang melakukan perbuatan baik, lalu merasa atau meyakini karena telah menerapkan hukum Taurat, karena telah melakukan sunat, karena sudah melakukan perbuatan baik, maka karena itulah mereka dibenarkan oleh Allah. Saudara-saudara, sekali lagi dalam hal ini Paulus tidak menolak bahwa penerapan hukum Taurat secara proporsional itu akan menuntun orang untuk memiliki kehidupan yang baik. Melakukan ritus sunat sebagaimana yang diatur dalam ketetapan keagamaan tentu juga bukan ditolak oleh Rasul Paulus. Apalagi melakukan perbuatan baik itu keniscayaan bagi kehidupan umat. Lalu mengapa di tengah situasi itu Paulus mengajar tentang manusia dibenarkan karena iman? Sekali lagi, seperti tadi yang saya sebutkan. Sebab orang-orang menjadikan tiga hal itu sebagai pembenaran dirinya. Seolah-olah karena apa yang dilakukanlah orang bisa mendapatkan pembenaran dan tentu masuk ke surga. Nah, itu yang sedang diluruskan oleh Rasul Paulus sebagai seorang gembala dan pengajar jemaat. Tidak. Sebab Paulus mengatakan sesungguhnya semua orang itu telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ia tahu sebagai seorang rasul bahwa kita memang punya roh yang penurut, tetapi daging kita itu lemah. Dan seringkali di dalam dan melalui apa yang baik, terkadang juga masih terselip hal-hal yang tidak benar. Misalnya orang melakukan kebaikan tetapi dengan motivasi yang keliru, dengan motivasi yang salah untuk mendapatkan pujian. Jadi Paulus mau mengatakan dan memberikan sebuah penegasan, manusia ini telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Panjang lebar Paulus memberikan penjelasan tentang hal itu. Intinya
ia mau mengatakan bahwa manusia itu hanya dapat dibenarkan oleh karena iman kepada Allah. Seperti yang tertulis dalam Roma pasal 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Saudara lihat di situ Paulus memberikan penegasan karena iman, dan tentu di dalam kuasa darah Yesus kita dibasuh, dibersihkan, dan karena itu menjadi orang yang benar. Saudara-saudara, karena pengajaran ini berada di tengah situasi beberapa orang yang meyakini tentang sesuatu yang salah, maka Paulus perlu merujuk pada sejarah kehidupan umat Tuhan. Tidak tanggung-tanggung, dalam bacaan kita tadi, Paulus menyebut tentang Abraham, bapak leluhur, bapak orang percaya. Ia menunjukkan apa yang dikatakan nas kitab suci. Jadi kembali pada Alkitab, kembali pada apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Apa yang dikatakan? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Iman kepada Tuhan. Ketika Abraham itu percaya kepada Tuhan, Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Saudara-saudara, kita tentu sangat bersyukur karena Tuhan memperhitungkan iman kita itu sebagai kebenaran. Karena itu, mari kita merespon tentu hidup iman. Nah, sekarang Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa kalau iman itu diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran, maka hiduplah di dalam terang kuasa iman. Jadi apa-apa yang baik itu merupakan ekspresi, merupakan buah dari iman. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi jangan dibalik. Perbuatan baik, nah itu membuat aku menjadi orang yang benar. Itu membuat aku masuk surga. Tidak. Di iman, karena iman kita dibenarkan oleh Tuhan, dan kita kemudian menghidupi iman kita melalui perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Apakah itu dengan menerapkan peraturan-peraturan agama yang normatif, hukum Taurat? Apakah melakukan ritus-ritus beraneka macam ritual keagamaan? Atau melakukan berbagai macam perbuatan baik? Biarlah itu kita perbuat karena iman kita kepada Tuhan, dan karena iman kita itu diperhitungkan sebagai kebenaran, maka kita hidup sebagai orang benar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sekali lagi menolong kami untuk mengingat iman yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kami. Sungguh itulah yang Engkau perhitungkan sebagai sebuah kebenaran yang menolong kami, menguatkan kami, memberdayakan kami untuk hidup sebagai orang benar dan melakukan hal-hal yang benar di dalam kehidupan ini. Roh Kudus, sempurnakanlah perenungan kami dan jadikanlah firman-Mu pelita dan terang yang membuat kami hidup dalam terang kasih Tuhan. Berkati kami, lindungi kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, selamat hidup dalam terang iman, dan Tuhan memperhitungkan iman sebagai kebenaran. Tuhan memberkati. Amin.